nomor 1. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang jaringan LAN yang bertipe jenis strike dan cross. Di sini saya bersama anggota saya, yang pertama saya sendiri Dimas Sepetullah, saya Igusti Agung Dekunya, saya Iftanur Aulia Fitriani, saya Muhammad Gopar Anggara, saya Dinda Salika Rahman, saya Aufa Tamimi, dan kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel tipe strike dan tipe cross. Yang pertama, kabel tipe strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike juga digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Lalu yang kedua, crossover cable atau lebih dikenal dengan sebutan kabel cross adalah kabel yang memiliki susunan berbeda di setiap ujungnya. Crossover berfungsi untuk menghubungkan device atau perangkat yang sama. Selain itu, kabel cross juga biasanya digunakan pada suatu jaringan secara point-to-point atau peer-to-peer. Dan ini adalah peralatan yang kita butuhkan untuk membuat jaringan LAN. Yang pertama, LAN tester. LAN tester ini berfungsi untuk melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan. Yang kedua, mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan tepat atau tidaknya penyusunan kabel strike ataupun cross line. Berikutnya, ada RJ45. Ini adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya. Selanjutnya, ini ada tang. Tang crimping ini merupakan tang yang berfungsi untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel berjenis UTP dan STP, serta sekaligus dapat menghubungkan kabel ke konektor untuk jenis RJ45. Kemudian ada kabel UTP. Jadi kabel UTP ini berfungsi untuk digunakan sebagai kabel jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem jaringan komputer. Serta pada umumnya kabel UTP ini memiliki impedansi sekitar 100 ohm dan terbagi menjadi beberapa kategori yang berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Lalu ada switch. Fungsi switch ini pertama yaitu menyaring dan meneruskan paket data yang diterima ke alamat tujuan. Alamat yang dimaksud berupa port dan MAC address perangkat. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya collision atau tabrakan ketika data diproses. Terakhir ada laptop, yaitu yang berfungsi untuk menguji koneksi melalui command prompt. Nah, setelah mendengar penjelasannya mengenai bahan-bahan yang diperlukan, sekarang kita mulai untuk mempraktekannya. Langkah pertama, kita memotong kabelnya seukuran 1 meter kira-kira ya. Langkah kedua, kita kupas kabelnya. Langkah ketiga, kita urutkan kabelnya sesuai warnanya. Yang pertama ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat.
setelah kita urutkan kabelnya, kita potong agar kabelnya rapi. Setelah kabelnya rapi, kita masukkan ke dalam RJ45. Lalu kita kejepit pakai alat tang, press. Lalu kita press sampai bunyi. Kita copot. Lalu setelah kita pasangkan kepada pakai RJ45-nya, ini hasilnya. Setelah kedua ujung kabel telah diurutkan dengan urutan kabel strike, untuk pengeceknya kita perlu menggunakan ini, yaitu LAN tester. Kita hanya perlu colokkan ke sini dan sebelahnya yang di sebelah sini. Setelah sudah, kita on kan. Sudah, maka urutan angkanya urut, yaitu dari 1 sampai 8, bahwa kabel strike ini telah berhasil. Selanjutnya kita membuat kabel tipe crossover. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu crossover. Kita sudah siapkan kabel 1 meter, sarang 1 meter. Lalu kita mulai kupas dari ujung yang sebelah A dulu. Terbuka, kita tarik saja kabelnya, emang agak keras. Setelah kabel ujung A telah dikupas, kita kupas juga ujung kabel B-nya. Kira-kira aja supaya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Setelah kedua ujung kabel telah dikupas, kita akan menyusunnya, yaitu kabel crossover. Dan urutannya adalah, pertama adalah kita membuat ujung kabel A-nya, yaitu urutannya putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye. Nah, ini kita perbesar supaya terlihat warna urutannya ya, supaya tidak tertukar. Ini adalah urutannya, yaitu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Setelah diluruskan, kita potong untuk merapikan supaya tidak ada yang panjang dan tidak ada yang lebih pendek.
Setelah sudah lurus, nah setelah lurus kita masukkan RJ, yaitu dengan terbalik ya, supaya urutannya masuknya pas. Kita bisa melihat dari bawah bahwa benar-benar masuk ke tempatnya masing-masing. Di sini, nah kita lihat sudah masuk ya, kanan kirinya juga sudah mentok sampai ujung. Press dengan crimping tool, kita masukkan saja ke tempat RJ45 nya. Kita press, kita tekan sambil press sampai bunyi. Nah selanjutnya kita membuat ujung kabel B nya, yaitu sama seperti strike, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau. Setelah dua ujung kabel telah di-crimping, selanjutnya kita akan mengetes apakah kabel crossover ini bekerja atau tidak, yaitu dengan cara mengetesnya yaitu menggunakan LAN tester. Kita colokkan dulu di sebelah kiri dan colokkan sebelah kanan untuk yang kabel. Nah, kita nyalakan, kita lihat urutannya. Mengapa berbeda? Karena dari tipe warna kabelnya saja berbeda. Nah, untuk mengetahui bahwa urutan kabelnya benar sebagai berikut ini. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu melakukan pengecekan melalui laptop. 1. Kita buka kontrol panel. Lalu pilih Network and Sharing Center. Lalu pilih menu Change Custom Setting. 2. Pilih Ethernet. Klik kanan, lalu pilih Properties. Setelah muncul, cari yang Internet Protocol versi 4. Setelah ketemu klik, lalu pilih Properties. Lalu isi IP address dengan 192.168.12.2 untuk laptop 1. Setelah sudah klik OK, lalu kita close saja. Setelah IP sudah diatur untuk mengecek IP, kita buka CMD Command Prompt. Lalu kita ketik saja yaitu ping 192.168.12.2. Ping dengan IP yang sesuai dengan IP yang kalian buat. Jika muncul seperti ini, berarti IP ini sudah bisa. Kita lanjut ke laptop 2. Lakukan hal yang sama dengan yang laptop 1.
Di sini di laptop 2 kita, masukkan IP address yang berbeda, yaitu 192.168.12.3. Lakukan yang sama dengan laptop 1 kita ping dengan app yang tadi sudah kita buat. Jika muncul seperti ini, berarti kita sudah bisa. Kita uji koneksi dengan laptop 1. Dengan ketikan ping 192.168.12.2. Ini adalah hasilnya.